Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 8. Pergeseran nilai dan norma dapat terjadi terlebih pada masyarakat struktur yang terbuka. Tradisi silaturahmi saat Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan langsung mendatangi keluarga yang lebih tua. Efek perkembangan media, tradisi tersebut dilakukan melalui perantara. Tradisi berkunjung saat Idul Fitri termasuk pada ini ya. Jadi tradisi itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus. Jadi turun temurun terus menerus. Jadi ketika tradisi tersebut tidak dijalankan ya, tindakan tersebut tidak dijalankan, ada perasaan nggak enak kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ada perasaan tidak enak. Nah, itu berarti artinya kebiasaan ya. Folkwest, tradisi itu folkwest ya, tradisi berkunjung kayak gini. Terus lanjut nomor 9, kehidupan masyarakat di perkotaan yang terintegrasi karena suatu kepentingan dan disadari oleh spesialisasi kerja yang beragam. Menurut Emil Durkheim, kelompok tersebut terbentuk karena solidaritas. Kalau perkotaan itu solidaritasnya apa? Kalau menurut Emil Durkheim kan ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik ya. Kalau masyarakat yang terspesialisasi ya, itu biasanya masyarakat kota itu solidaritasnya organik ya, organik. Kalau mekanik itu biasanya masyarakat yang homogen ya, itu ada di desa. Itu solidaritasnya mekanik ya. Jadi jawabannya adalah organik. Nomor 10, suatu restoran Jepang yang populer di kota besar dengan moto menjual all you can eat ya, semuanya dapat kamu makan. Ini terdapat menu singkong dan es campur yang familiar dengan lidah orang Indonesia. Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Hal senada juga dilakukan oleh restoran waralaba asing lainnya demi menarik minat pembeli dari daerah setempat. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses, ini namanya globalisasi ya. Dulu sudah pernah saya terangkan ya. Coba kita lihat pilihannya. Penyesuaian antara globalisasi dan lokalisasi agar bisa diterima. Kayaknya ini ya, langsung ketemu ya ini ya jawabannya ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya, globalisasi itu namanya. Terus nomor 11. Para pekerja industri di perkotaan bekerja sesuai dengan pembagian kerja yang sudah ditentukan. Seorang profesi kasir di toko retail atau minimarket adalah seorang yang pekerjaannya menerima uang pembayaran saat pembelian produk, barang atau jasa dan melakukan pengembalian uang sisa pembayaran sekaligus menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan. Tindakan tersebut dilakukan setiap hari dan dalam jangka waktu lama. Menurut Karl Marx, proses ini menyebabkan pekerja industri mengalami ada marginalisme, pinggiran, perjuangan kelas, kesadaran palsu, alienasi, stereotip ya. Jadi dilakukan setiap hari dan makanya mereka alienasi, jadi keterasingan ya, sampai-sampai mereka tidak bisa menyenangkan diri sendiri, tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan karena memang setiap hari ya itu pagi sampai sore
pagi sampai sore kayak gitu terus ya, makanya mereka teralienasi. Dan mungkin juga gaji yang mereka dapatkan itu tidak bisa untuk membeli barang dagangan dia sendiri kayak gitu ya, atau barang ciptaannya dia sendiri. Kalau tadi kan kasir berarti dagangannya sendiri kayak gitu ya. Itu namanya alienasi karena dilakukan setiap hari dan jangka waktunya itu lama, berarti keterasingan. Lanjut, Muhammad Yunus mendapatkan Nobel Perdamaian karena menjadi inovator dalam melakukan pemberdayaan kaum wanita, khususnya ibu rumah tangga, untuk aktif mengelola keuangan. Keberhasilan Muhammad Yunus dikembangkan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam kasus ini, penyebaran program Muhammad Yunus. Nah, ini ya. Ini kalau nggak teliti bacanya, ini nanti jawabannya bisa invention ya, atau discovery ya, kayak gitu. Tetapi kalau di sini yang ditanyakan penyebaran, itu berarti kan artinya difusi. Nah, ini tadi difusinya secara halus atau paksa, kayak gitu ya. Nah, ini kan nggak ada paksaan di sini, makanya jawabannya adalah positive diffusion. Yang D ya. Terus nomor 13. Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Konsep tindakan sosial. Nah, tindakan sosial itu dari Max Weber ya. Kalau G. Hamid itu mengenai rasionisme simbolik, itu G. Hamid. Kalau Agus Kom itu yang tahap pemikiran manusia, ada teologis, metafisik, sama positif. Kalau Karl Marx itu yang teori kelas, ya teori kelas itu. Terus yang Emil Durkheim itu mengenai fakta sosial, atau ada juga yang fungsional, itu menurut Emil Durkheim. Jadi jawabannya yang D. Nomor 14. Sifat dasar serta hubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma fakta sosial. Secara terperinci, fakta sosial berikut ini tidak termasuk ke dalam paradigma fakta sosial. Yang tidak termasuk dalam paradigma fakta sosial. Ada kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi dan peranan, interpretasi simbol. Nah, gampang ya ini ya. Berarti kalau kita bicara mengenai fakta sosial, terus malah di sini ada interpretasi simbol, itu kan berarti jelas ya. Berarti kan jawabannya yang ini. Kalau misal kita nggak tahu loh ya, yang fakta sosial itu yang mana saja, tetapi ketika ada interpretasi simbol, itu kan artinya itu bukan masuk ke fakta sosial, tapi ke paradigma interaksionisme ya. Oke, lanjut. Nomor 15. Tawuran antar sekolah sebenarnya dapat dicegah dengan adanya sinergi dari lembaga keamanan, lembaga pendidikan, dan lembaga agama, sehingga tercipta ketertiban. Hal tersebut sesuai dengan perspektif sinergi antar lembaga ya. Sinergi antar lembaga berarti fungsional, struktural, fungsional. Oke, sampai ini dulu. Kalau yang ditanyakan bisa langsung chat saya ya, atau bisa ke kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.